Novia batal menjadi seorang ibu karena anaknya tidak bisa selamat. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini, Jumat 17 Maret 2023. Namun kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Di awal episode kemarin kita melihat kalau semua orang pada panik dan mengkhawatirkan Novia banget nih. Apalagi saat dokter merekomendasikan harus mengeluarkan anak Novia secepatnya agar Novia juga bisa selamat. Namun Novia bersikeras ingin mempertahankan kandungannya dengan cara mencari second opinion ke dokter kandungan rumah sakit lain. Karena kepikiran sama Tami, Hakim jadi meleng nih guys, dan akhirnya dia hampir saja kecelakaan. Tiba-tiba Hakim merasa perasaannya gak enak, begitupun dengan Bu Indri yang tiba-tiba tak sengaja tangannya tersayat pisau saat mau masak. Mungkin saja ini karena mereka mempunyai ikatan batin dengan kandungannya Novia ya. Saat Hakim pulang ke rumah pun, Hakim mengatakan kalau perasaannya gak enak di sepanjang perjalanan kepada kedua orang tuanya. Dan membuat Bu Indri seketika memikirkan kandungan Novia. Kemudian tak lama kemudian Bu Indri langsung menelpon Novia tapi nggak diangkat nih. Saat mau nelpon Bu Esti, Pak Wijaya nggak ngebolehin karena Pak Wijaya yakin kalau terjadi apa-apa keluarga Pak Ashraf pasti akan mengabari mereka. Namun Bu Indri tampak kesal karena dilarang-larang sama suaminya ini. Di sisi lain, karena melihat kondisi Novia, Jeffrey meminta bantuan kepada Om Bastian untuk menanyakan rekomendasi dokter kandungan yang ada pada malam itu. Setelah memberikan rekomendasi dokter, Jeffrey buru-buru menutup telepon Om Bastian dan membuat Om Bastian jadi penasaran nih kenapa Jeffrey tiba-tiba mencari dokter kandungan. Dan dia juga kepikiran sama Novia, wanita yang dekat sama Jeffrey. Tapi Om Bastian berpikir merasa tidak mungkin nih kalau Novia, pacarnya Jeffrey ini, sedang hamil. Setelah menutup telepon dari Om Bastian, akhirnya Jeffrey langsung menjelaskan kepada kedua orang tuanya Novia nih kalau dia akan mengantar Novia ke Medical International Hospital untuk Novia diberikan penanganan nih. Namun ternyata Pak Ashraf lagi-lagi hipertensinya naik yang membuat Mama Esti dan Jeffrey juga ikutan panik nih sama keadaannya Pak Ashraf. Di saat Naima menunggu Jonathan yang akan mengambil laptop di mobilnya, ternyata Naima melihat Tami yang juga sedang berada di teras Asia Cafe dan membuat Naima langsung mendekati Tami. Namun Tami tampak memperlihatkan tampang yang tidak ramah nih pada Naima. Apalagi saat Jonathan menyusul Naima di mejanya Tami, yang membuat Tami berpikir kalau Naima dan Jonathan memang sedang ngedate. Di saat Naima mau menjelaskan semuanya dan mengatakan kalau hubungan dia dan Jonathan itu tidak ada apa-apa, Tami malah gak mau dengar dan tidak memberikan Naima penjelasan. Dia juga mengatakan kalau akan fokus pada kandungannya dan pacar barunya sambil menggandeng tangan Benjamin. Yang malah membuat Benjamin jadi baper banget nih sama Tami. Padahal dia tahu nih, itu hanya sekedar pura-pura. Tapi tetap aja nih, karena Tami yang pegang tangannya membuat Pak Ben jadi salting banget. Kemudian melihat Tami yang sikapnya tidak ramah seperti itu, akhirnya Tami pun pergi dan meninggalkan Jonathan dan Naima. Jonathan sih diam aja nih guys, karena tampaknya dia udah gak peduli juga nih sama Tami. Saat mau melanjutkan perjalanan untuk pergi ke rumahnya Bu Windy Rahmawati, ternyata tiba-tiba Benjamin dihubungi sama Jeffrey. Jeffrey meminta bantuan Benjamin untuk pergi ke IMC Hospital dengan niat membantu Pak Ashraf dan Bu Esti. Pak Ashraf yang hipertensinya kambuh tak bisa menemani Novia di ambulans. Jadi hanya Jeffrey lah yang menemani Novia di ambulans untuk nanti membuat Novia juga bisa lebih tenang. Dan nanti Jeffrey dengan orang tuanya Novia akan bertemu di Medica Internasional. Dan orang tuanya Novia ini diantar oleh Benjamin ke sana. Di sisi lain, walaupun sudah ditolak cintanya sama Tami, Benjamin masih saja perhatian sama Tami nih guys. Walau mereka nggak jadi pergi mencari Bu Windy berdua, Benjamin akan menemani Tami di keesokan harinya agar Tami nggak pergi sendirian. Awalnya sih Tami pengen pergi sendiri aja nih guys, karena dia benar-benar sangat penasaran dengan Bu Windy Rahmawati ini yang katanya adalah ibu kandungnya.
Di sisi lain, Jonathan merasa Naima terlalu khawatir nih sama Tami. Padahal Naima selalu menyuruh Jonathan untuk tenang dan chill. Tapi entah kenapa, karena Tami salah paham, Naima jadi pusing sendiri deh. Ternyata Naima nggak mau salah paham dengan Tami karena Jonathan. Dia nggak mau Jonathan jadi kepikiran karena Tami salah paham sama Naima. Tapi Jonathan mengatakan kepada Naima kalau Tami bukanlah prioritasnya sekarang, karena prioritas Jonathan adalah keluarganya. Walaupun di hati Jonathan yang terdalam mengatakan prioritasnya sekarang adalah perasaannya Naima. Perasaan Naima adalah nomor satu bagi Jonathan. Kemudian Jonathan memperlihatkan foto bareng keluarganya kepada Naima yang bikin Naima happy banget karena Jonathan berhasil meruntuhkan egonya untuk mau foto sama keluarganya. Setelah Benjamin mencarikan taksi untuk Tami, ternyata Tami memutuskan untuk pergi sendiri aja nih mencari ibunya, yaitu Ibu Windy Rahmawati, dan mengurungkan diri untuk kembali ke Lavender City. Di sisi lain, Hakim masih belum tenang nih hatinya. Dia kepikiran sama Tami dan nanyain kabar Tami apakah baik-baik aja atau enggak. Tami yang sebelumnya chat Hakim untuk berterima kasih atas kado yang sudah diberikan oleh Hakim, mengatakan kalau dia tidak kenapa-napa. Namun ternyata hati Hakim masih nggak enak nih guys. Dia kepikiran sama anaknya yang ada di kandungan Novia juga. Namun Novia juga nggak angkat teleponnya Hakim nih. Mau nelpon Mama Esti juga Hakim takut karena nanti malah Pak Ashraf yang angkat teleponnya. Karena seperti yang dia tahu kalau Pak Ashraf ini benar-benar membenci Hakim. Di sisi lain kita melihat kalau Rizka dan Ihsan tampak pulang ke apartemen mereka masing-masing. Dan kemudian Hakim menghubungi Ihsan karena dia yakin kalau Rizka mengetahui kabar dari Novia. Namun di saat itu Ihsan langsung nanya ini ke Rizka apa ada kabar terbaru dari Novia. Namun Rizka tidak mempunyai kabar sedikit pun karena sebelumnya dia melihat kalau Novia baik-baik aja nih. Yang membuat akhirnya Ihsan dan Rizka juga kepo dan penasaran dengan keadaannya Novia saat ini. Di sisi lain, Novia benar-benar depresi. Perutnya sakit, tapi dia nggak mau melahirkan anaknya secepat ini karena normalnya butuh waktu 5 bulan lagi untuk melahirkan. Namun akhirnya Benjamin sampai di rumah sakit IMC Hospital dan ambulans pun juga siap untuk membawa Novia pindah ke rumah sakit Medica International. Benjamin kaget saat tahu Novia kontraksi dan Jeffrey pun juga menjelaskan semuanya kepada Benjamin dan membuat Benjamin akhirnya mengantar Pak Ashraf dan Bu Esti ke rumah sakit tersebut. Di sisi lain, Pak Samsul sudah nggak sabar banget nih menerima hasil foto keluarganya yang akan dia tempel nanti di dinding. Betapa bahagianya Pak Samsul melihat Nathan yang melunak dan berusaha bikin Pak Samsul bahagia. Pak Samsul kepikiran sama 18 tahun yang lalu yang membuat kebahagiaan keluarganya terenggut. Pak Samsul juga mengatakan dia bertemu dengan anak Pak Harman kepada Miranti. Dan juga mengatakan kalau dia mempunyai kontak anak Pak Harman tersebut. Miranti jadi kepo banget nih guys, karena dia pengen banget melihat profile picture anak Pak Harman itu. Di sisi lain, Arjuna tampak gelisah tidur sendiri. Mungkin karena dia biasanya ditemani tidur sama Bu Astrid dan sekarang dia merasa nggak nyaman dan gelisah saat sendiri tidur di rumahnya yang sangat amat besar dan mewah itu. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah dan kira-kira Pak Arjuna mau kemana nih guys? Coba tulis di kolom komentar deh. Saat melihat profile picture-nya Novia, ternyata fotonya hanya box bayi pemberian dari Jeffrey nih. Di sisi lain, Pak Samsul juga menceritakan kepada Miranti kalau dia sudah pernah mengatakan kepada Novia kalau bukan dialah yang menabrak papanya Novia. Tapi Novia nggak percaya nih, seperti halnya Jonathan yang ingin tahu bukti bahwasannya omongan dari Pak Samsul itu benar. Di perjalanan menuju rumah sakit Medica International, Jeffrey sangat mengkhawatirkan kondisi Novia. Jeffrey bertanya-tanya nih, apa yang bikin Novia bisa kontraksi hebat seperti ini lagi? Apa yang membuat Novia bisa stres dan membuat dia harus seperti ini keadaannya? Namun Novia lebih memilih diam. Dia nggak mau kalau Jeffrey tahu voice note dari Pak Arjuna yang membuat dia bisa seperti ini.
Novia nggak mau kalau nanti Jeffrey malah berantem sama papanya. Namun Jeffrey berjanji kepada Novia dari 18 tahun yang lalu, sekarang hingga nanti dia akan berjanji akan selalu menjaga Novia. Di sisi lain, akhirnya Tami sampai di Jalan Srengseng Timur nomor 10. Dan dia benar-benar excited banget nih untuk pergi ke rumah Bu Windy Rahmawati. Walaupun di daerah tersebut sangat amat sepi nih guys jalanannya. Di sisi lain, Binung mendapatkan kabar dari Pak Umar kalau Pak Arjuna pergi dari rumah dan sepertinya nggak nginep di rumahnya. Seketika Mama Astrid flashback nih ke masa lalu saat Pak Arjuna merasa nggak nyaman sendiri di rumahnya tanpa ada anggota keluarganya yang lain. Yang membuat Bu Astrid jadi kepikiran sisi positif Pak Arjuna yang sebenarnya merupakan family man banget. Namun karena sikap otoriternya membuat Pak Arjuna jadi dimusuhi oleh anak-anaknya sendiri, bahkan sekarang oleh cucunya. Kemudian Bu Astrid kepikiran Jeffrey yang belum pulang dan berharap kondisi Novia juga baik-baik saja nih. Kemudian ternyata Pak Arjuna lebih memilih untuk menginap di hotel. Dia merasa sangat ditinggal oleh anggota keluarganya yang lain. Padahal selama ini dia benar-benar sangat mementingkan keluarganya. Tapi sekarang malah keluarganya meninggalkan dirinya sendirian. Harusnya setelah kejadian ini Pak Arjuna introspeksi diri ya, tapi nyatanya tetap menyalahkan Novia atas apa yang dia rasakan sekarang. Betapa kagetnya Novia dan keluarganya saat mendengar diagnosa Dokter Nastiti saat diagnosanya sama banget dengan Dokter Aini. Menurutnya anak di kandungan Novia ini memang harus dikeluarkan secepatnya. Karena kalau dibiarkan bertahan di kandungan, anaknya bisa meninggal dunia karena kondisinya yang sangat lemah. Hal ini membuat Novia, Pak Ashraf, Bu Esti, dan Jeffrey merasa sangat amat sedih. Wah, kira-kira menurut kalian apakah anak dari Novia ini bisa bertahan di luar kandungannya atau gimana nih? Karena umurnya emang masih belum cukup nih guys. Harusnya 5 bulan lagi anak Novia bisa dilahirkan. Di kamar hotel, Arjuna benar-benar tampak sedih juga nih wajahnya. Tapi tetap aja nih kita merasakan kalau ini adalah karma yang memang harus Pak Arjuna jalani. Karena dia harus sendiri tanpa ada keluarganya. Tuh kan bener nih kata Mimin juga. Kalau Mbok Win adalah Ibu Windy Rahmawati yang Tami cari. Dan akhirnya Tami menemukan alamat rumahnya nih guys. Di rumah sakit Bu Esti menguatkan Novia banget nih. Dan dia mengatakan kepada anaknya kalau memang itu adalah jalan yang terbaik untuk Novia dan anaknya. Yang Novia harus lakukan sekarang hanyalah sabar dan ikhlas. Karena Bu Esti yakin nanti akan ada kebahagiaan yang akan menanti Novia. Tapi Novia benar-benar tampak sangat depresi, sedih karena dia nggak mau banget kehilangan anaknya nih guys. Kita sekarang masih belum tahu ya kalau anaknya ini apakah meninggal atau enggak nih setelah ini. Tapi tetap aja ya, sepertinya Novia benar-benar takut kalau anaknya tidak akan bisa untuk bertahan karena tidak dibesarkan di dalam kandungannya. Akhirnya Tami bertemu dengan Bu Windy yang dia cari-cari selama ini. Dan ternyata Bu Windy ini adalah pembantu dari Naima nih guys. Kalian masih inget gak di beberapa episode sebelumnya Bu Windy ini pernah meminjam uang 200.000 kepada Naima. Kemudian Ibu Windy langsung dipeluk sama Tami dan Tami langsung bertanya kepada Bu Windy kalau Bu Windy ini pernah membuang Tami ke panti asuhan 27 tahun yang lalu. Sontak Bu Windy tampak ketakutan. Sepertinya memang ada hal yang Bu Windy tutupi nih dari Tami. Apakah itu artinya Bu Windy bukanlah ibu kandung Tami? Melainkan Bu Windy hanya orang yang disuruh untuk membuang Tami ke panti asuhan. Tapi siapa nih? Siapa nih kira-kira yang menyuruh Mbok Win ini untuk membuang Tami? Apakah lagi-lagi prediksi Mimin akan benar kalau Bu Windy adalah pernah menjadi pembantu dari Arjuna? Atau bagaimana nih menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Pastinya kita dibikin penasaran terus nih dengan alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Oleh karena itu, kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.